Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dengan NIM 251020018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan terkait beberapa hal ya, yaitu mengenai filsafat pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Miftahul Khair, SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan pendidikan agama Islam dan kurikulumnya. Apa tujuan pendidikan agama Islam? Ya, ini pendidikan agama Islam bertujuan untuk membangun karakter bagi para peserta didik, mau itu muslim atau muslimah, agar bisa mempunyai karakter yang beriman, berakhlak baik, dan berani, dan juga tentunya berilmu. Dan untuk kurikulumnya yaitu seperti yang kita tahu bahwa kurikulumnya itu selalu berbasis atau berdasar kepada nilai-nilai agama, seperti contohnya Al-Quran dan juga hadis. Dan untuk yang kedua yaitu metode ceramah dalam pendidikan agama Islam. Apakah metode ceramah dalam pendidikan agama Islam sudah dapat dikatakan efektif dalam mendidik para peserta didik? Jawabannya menurut saya sudah, karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa banyak para pendidik, penceramah maupun pendakwa yang menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan pembelajaran mereka. Seperti contohnya beberapa ustadz di beberapa kajian yang menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan ilmunya dan juga menyampaikan kayak informasi-informasi yang mereka perlu ketahui untuk pembelajaran mereka. Dan menurut saya sendiri juga metode ceramah itu merupakan metode yang paling mudah untuk diterapkan dan juga merupakan metode yang paling mudah untuk dipahami bagi para pendengarnya. Dan yang ketiga yaitu evaluasi dalam Islam, bahwa ada 3 evaluasi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kognitif akal, ini mana kita akan mengevaluasi pemahaman mereka, kayak sejauh mana akal mereka bisa dapat memahami suatu pembelajaran. Dan yang kedua yaitu akhlak, ini mana kita akan mengevaluasi akhlak mereka dan kita akan melihat bahwa sudah sejauh mana akhlak mereka telah berkembang, dan jikalau ada memang beberapa bagian dari akhlak mereka yang kurang, maka kita akan kembali untuk membenahi hal-hal yang kurang tadi. Dan untuk yang ketiga yaitu amal, kita akan mengevaluasi amal mereka, yang dimana apabila jika ada amal atau perbuatan yang kurang baik yang peserta didik lakukan, maka disitu peran kita sebagai pendidik untuk memberitahu kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan tidak seharusnya mereka lakukan. Dan ya sudah seharusnya bagi kita untuk tidak bosan-bosannya selalu mengajak mereka atau menganjurkan kepada mereka untuk selalu berbuat amal atau perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sumber pendidikan agama Islam. Adapun sumber pendidikan agama Islam bersumber daripada 3, yaitu yang pertama, keluarga. Bahwa sebagai peserta didik, mereka itu sangat cenderung kayak belajar semua dasar-dasar itu pada lingkungan keluarga. Maka dari itu perlu kita perhatikan bahwa lingkungan keluarga itu merupakan sarana yang benar-benar penting, di mana lingkungan tersebut banyak hal-hal dasar atau nilai-nilai dasar yang kita dapatkan sebagai pelajaran kehidupan kita di kehidupan dewasa nanti. Adapun sumber yang kedua yaitu sekolah, yang dimana selain lingkungan keluarga, ada pun lingkungan sekolah, yang dimana kita mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan seluruh ilmu wawasan itu kita pelajari di sekolah, yang dimana bahwasanya yang mungkin di sewaktu keluarga tadi kita belajar tentang akhlak, moral, dan juga kesopanan, tapi di sekolah ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan, cara menghitung, bernalar, dan lain-lain sebagainya. Dan ada pun yang ketiga yaitu sumber daya masyarakat, bahwa pola lingkungan masyarakat itu sangat benar-benar berpengaruh penting. Kenapa? Karena lingkungan masyarakat itu salah satu lingkungan yang benar-benar sangat mendominasi tentang perubahan perilaku atau karakter kita. Karena sebagian besar orang jika berada di lingkungan masyarakat itu pasti akan cenderung mengikuti pola dari lingkungan masyarakat tersebut. Sekian. Baik, materi selanjutnya yaitu ada pemikiran Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa kita harus belajar secara bertahap.
dari yang tahap paling mudah hingga tahap yang paling sulit. Dimana kita akan belajar dari yang paling dasar, yang masih mudah dan masih untuk bisa dipahami oleh semua orang. Hingga kemudian kita akan belajar menuju tingkat sedang dan kemudian sampai tingkat yang lebih tinggi lagi, yang lebih sulit, seperti itu. Dan ada pun yang terakhir yaitu pemikiran ilmu Al-Faruqi dan Al-Atas, yang dimana Al-Faruqi mengatakan bahwa ilmu itu harus digabungkan, mau itu ilmu umum maupun ilmu agama, bahwa akan sangat sulit untuk dikatakan bila kedua hal tersebut dimasukkan ke dalam kategori dikotomi. Dan yang kedua yaitu pemikiran dari ilmu Al-Faruqi, dimana beliau mengatakan bahwa ilmu itu tidak akan selalu menjadi sangat penting ketika adab sudah tertinggal. Maka dari itu kita harus juga mementingkan pembelajaran adab kepada para peserta didik. Baik, sekian dari saya. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.